Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mendapat materi mengenai ragam hipogram. Sebelumnya, saya Nawirul Wandidati sebagai moderator dan juga ada 5 pemateri. Yang pertama yaitu Aprilia Surani, yang kedua yaitu Resti Kusumastuti, yang ketiga yaitu Dwi Setianingsih, yang keempat Sunyati, dan yang terakhir ada Dwi Ari Nuryanto. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas mengenai pengertian hipogram, ragam hipogram, contoh hipogram potensial, dan contoh hipogram aktual. Mengenai pengertian hipogram akan dibacakan oleh Saudari Aprilia Surani. Kepadanya kami silakan. Terima kasih kepada Mbak Nawirul. Pengertian hipogram. Pada dasarnya, sebuah karya sastra merupakan respon terhadap lain. Respon itu dapat berupa perlawanan atau penerusan tradisi dari karya sastra sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah, atau alam dan kehidupan yang dialami oleh sastrawan. Yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Resti Kusumastuti. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih. Ragam hipogram. Rivatere membedakan hipogram menjadi dua macam, yaitu yang pertama hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial adalah hipogram yang tampak pada suatu karya sastra. Pada hipogram potensial, semua bentuk implikasi dari sebuah makna kebahasaan yang dipahami dari suatu karya sastra perlu ditelusuri kembali. Hipogram ini bisa terbentuk presuposisi, sistem deskripsi, makna konotasi, dan lain-lain. Yang kedua, hipogram aktual. Hipogram yang berupa teks-teks yang telah dihadirkan sebelumnya. Terima kasih kepada Saudari Resti Kusumastuti. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh hipogram potensial yang akan dibacakan oleh Dwi Setianingsih dan juga Lutfi Husniati. Kepadanya kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh hipogram potensial. Salah satu contohnya adalah yaitu puisi Bengis karya dari Res Pahlawan. Jikalau memang bengismu adalah ringis, semua tangis hanya air mata yang jatuh, luluh lantakanlah. Bersama tiap rengkehan runtuh, hingga tidak ada lagi yang bisa kau rengkuh, kecuali rasa angkuh. Di dalam contoh puisi Bengis karya dari Reza Pahlawan, terdapat contoh hipogram potensial. Yang pertama yaitu oleh kata bengis. Lirik tersebut merupakan judul puisi yang memberikan dua implikasi makna yang berbeda. Implikasi yang pertama, bengis telah menjadi karakter dari seseorang yang membuat orang lain merasa terganggu dengan sikap demikian. Sedangkan implikasi yang kedua adalah sikap bengis hadir sebagai akibat atau sebagai sebuah sikap menanggapi sikap yang lebih bengis lagi. Untuk contoh yang kedua yaitu, jikalau memang bengismu adalah ringis semua tangis. Lirik ini pun memberikan implikasi makna yang berbeda. Pada lirik tersebut mengungkapkan sebuah peristiwa penganiayaan yang berakibat tangis. Implikasi makna yang pertama, lirik ini merupakan lirik pengandaian, yang berarti segala sesuatunya belum terjadi. Sedangkan di makna yang kedua, yaitu lirik ini merupakan lirik yang digambarkan sebagai dampak dari apa yang telah terjadi. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu pada lirik, hancurlah kau bersama tiap air mata yang jatuh. Pada lirik tersebut memiliki makna yang utuh apabila dikaitkan dengan lirik sebelumnya. Lirik ini merupakan lirik penyeruan sekaligus penegasan terhadap tindakan penganiayaan yang hancur lebur bersama dengan air mata. Lirik ini juga mengandung dua implikasi yang sama dengan lirik sebelumnya. Hal ini dikarenakan makna yang saling berkaitan.
Implikasi makna yang pertama, larik ini merupakan larik pengandaian, yang berarti segala sesuatunya belum terjadi. Implikasi yang kedua, larik ini merupakan larik yang digambarkan sebagai dampak dari apa yang telah terjadi. Kehancuran yang dimaksudkan pada larik ini mengandung dua makna yang berbeda. Makna yang pertama yaitu kehancuran yang tidak dapat lagi terwujud atau dibinasakan. Sedangkan yang kedua yaitu kehancuran karena sebuah perasaan yang kacau atau sangat sedih. Ya, silakan bisa dilanjut oleh Saudari Lutfi Husniati mengenai contoh hipogram potensial. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh hipogram potensial pada puisi Bengis karya Reza Pahlawan. Contoh selanjutnya yaitu pada lirik luluh lantahkanlah bersama tiap rengkehan runtuh. Larik ini mengandung dua makna yang berbeda. Implikasi yang pertama, larik ini dapat dijadikan larik pengandaian dan peranggapan dari sikap Bengis yang ada. Implikasi yang kedua, larik ini merupakan larik yang menggambarkan sebuah sikap nyata dari perasaan kecewa bahkan marah terhadap sikap penganiayaan tersebut. Kemudian pada lirik, hingga tidak ada lagi yang bisa kau rengkuh. Dua implikasi yang hadir pada lirik ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, larik ini menggambarkan sebuah situasi atau keadaan menghindar dari orang-orang yang telah bersikap bengis tersebut. Implikasi kedua, ingin memberitahukan bahwa telah ada bagian yang digapai atau dihancurkan karena perbuatan bengis. Kemudian pada lirik, kecuali rasa angkuh. Pada lirik tersebut juga memberikan dua implikasi makna yang berbeda. Yang pertama, rasa angkuh sebagai sikap pemertahanan diri atau perlawanan untuk melawan penganiayaan. Yang kedua, rasa angkuh dapat menjadi sikap yang ingin direngkuh. Oleh karena rasa angkuh yang berlebihan tersebut, maka hadirlah sebuah penganiayaan. Ya, terima kasih kepada Saudari Lutfi Husniati. Untuk selanjutnya, mengenai contoh hipogram aktual yang akan dipresentasikan oleh Dwi Ari Nuryanto. Kepadanya kami silakan. Ya, terima kasih untuk moderator. Ya, saya akan menjelaskan tentang contoh hipogram aktual yang berdasarkan dari puisi Bengis dari karya Reza Pahlawan. Puisi karya Reza Pahlawan merupakan puisi yang dituliskan dengan tema Bengis. Bengis merupakan salah satu tantangan karya yang dibuat oleh akun sajak liar yang menggambarkan rasa turut berduka atas tragedi yang berlangsung di New Zealand. Tema ini diusulkan sebagai bentuk doa kepada korban yang meninggal dunia, dan diksi Bengis diartikan sebagai pesan kepada pelaku kekejaman. Puisi yang menggambarkan rasa duka, doa kepada warga, dan kekesalan pada pelaku penembakan bukan hanya dilakukan oleh Reza Pahlawan, tapi juga dilakukan oleh Roy Sidabutar, salah seorang penulis Wattpad. Pada puisinya, ia berharap seluruh warga dunia turut serta menjaga, melindungi, dan berpartisipasi langsung pada peristiwa yang dialami oleh warga New Zealand, baik itu dalam doa, materi, maupun tenaga. Roy Sidabutar juga mengungkapkan bahwa dunia saat ini harus bersatu, tak peduli berasal dari mana dan berkeyakinan apa. Yang terpenting adalah persatuan, karena menurutnya dunia saat ini sedang diprovokatori oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan perpecahan. Peristiwa yang dialami oleh warga New Zealand bukan hanya menjadi duka bagi warga New Zealand, tetapi juga menjadi tragedi dan duka bagi warga dunia. Dilansir dari kompas.com, laman ini mengungkapkan bahwa kutukan dan kecaman dari serangkaian demi serangkaian ke masjid pada saat warga melakukan ibadah ke Selandia Baru telah berhasil mengundang reaksi keras dari berbagai belahan bumi. Ragam suara berdatangan dari berbagai kalangan, mulai dari para pemimpin negara, keagamaan, para komunitas, hingga para tokoh publik seperti aktris atau aktor dan selebriti. Suara-suara tersebut dengan yakin menyatakan bahwa aksi di Selandia Baru merupakan tragedi dunia saat ini. Dunia sedang diguncang dan diperingati oleh banyaknya oknum teroris dan aksi teroris yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Pada puisi judul Bengis, setiap lariknya memiliki bentuk implikasi yang berbeda-beda dan
pada presuposisi yang dihadirkan pada puisi berjudul Bengis teraktualisasikan dari teks-teks yang ada sebelumnya atau karya-karya sebelumnya, sehingga asal-usul dalam sebuah karya teridentifikasi melalui dua proses pembacaan semiotika rivatere. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Dwi Ari Nuryanto yang telah memaparkan materi mengenai contoh program aktual. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.